Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Sabtu 3 Juli 2021, kuil Palani Underwear di Jalan Tengku di Anjung, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh masih tampak sepi. Tidak ada aktivitas ibadah umat Hindu di sana. Berbeda bila tiba hari Senin dan Jumat, umat Hindu di sana melaksanakan ritual agamanya. Bila tanggal 16 April saban tahun, umat Hindu etnis Tamil di Banda Aceh menggelar ritual Pangguni Utiram atau Hari Kemenangan bagi Dewa Muruga dengan aman, damai, dan nyaman. Ritual Pangguni Utiram merupakan hari keramat bagi umat Hindu, niatnya untuk melepas najar. Mereka percaya ritual ini dapat menyembuhkan seseorang atau keluarga dari sakit yang diderita. Caranya, mereka menusuk diri dengan jarum besi, berkeliling kampung dan kembali ke kuil, serta dimandikan agar kembali dalam keadaan suci. Inilah potret kerukunan umat beragama di bumi Serami Mekah. Begitupun sejak pandemi COVID-19 menyerang dunia, Indonesia dan Aceh, sejak April 2020 dan 2021, ritual itu tak lagi dirayakan secara masif. Pinandita atau pimpinan kuil Palani Underwear, Radha Krishna, mengaku dia bersama umatnya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan agamanya di Aceh, baik dari masyarakat maupun otoritas pemerintah kota Banda Aceh. Justru mereka mendapat bantuan dana dan pengamanan selama ritual keagamaan ini dilangsungkan. Dari beberapa catatan sejarah, etnis Hindia sudah ada di Aceh sejak Indonesia belum merdeka. Bahkan kuil tadi sudah ada di Aceh sejak tahun 1934. Itu sebabnya ritual keagamaan ini tidak hanya melibatkan etnis Tamil asal Aceh dan Sumatera Utara, tapi juga dihadiri puluhan etnis Tamil asal Malaysia. Aceh tidak saja menyimpan sejarah tentang kekayaan peradaban Islam, namun juga pernah berkembang pemahaman ajaran Hindu. Bahkan para penganut Hindu yang diperkirakan datang dari dataran Hindia tersebut berhasil mendirikan kerajaan untuk memperkuat kekuasaannya di Aceh. Namun setelah berdirinya kerajaan Islam Aceh Darussalam, pemahaman tersebut mulai pudar secara perlahan. Meskipun begitu, banyak peninggalan yang ditinggalkan oleh umat Hindu di Aceh, misalnya Indrapatra. Indrapatra merupakan sebuah benteng peninggalan Hindu yang terletak di Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Benteng itu diperkirakan dibangun pada tahun 604 Masehi oleh putra Raja Harsha yang berkuasa di Hindia. Keberadaan benteng ini menjadi peninggalan sejarah mengenai proses masuknya pengaruh Hindu dari Hindia ke Aceh. Benteng ini juga merupakan satu dari 3 benteng yang menjadi petanda wilayah segitiga kerajaan Hindu di Aceh, yakni Indrapatra, Indrapuri, dan Indrapurwa. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam berkuasa, benteng ini sangat berperan dalam perang menghadapi Portugis. Ada juga Indrapuri, satu kerajaan Hindu yang pernah didirikan oleh orang-orang Hindu di Aceh. Diperkirakan kerajaan ini dibangun pada tahun 6004 Masehi. Para penganut agama Hindu juga mendirikan sebuah candi yang diberi nama Indrapuri di kawasan itu. Candi itu dihancurkan, kemudian dibangun masjid oleh Sultan Iskandar Muda. Masjid ini masih bertahan hingga sekarang dan menjadi kawasan yang terus dikunjungi para pecinta sejarah. Lalu ada Indrapurwa,
satu kerajaan Hindu di Aceh. Namun setelah berdirinya kerajaan Islam Aceh Darussalam, kerajaan itu mulai runtuh dan hilang kekuasaannya. Bahkan bekas pura milik kerajaan tersebut dibangun masjid di atasnya. Nasibnya persis seperti Indrapuri. Bekas kerajaan Indrapurua terletak di ujung Pancu, Desa Lambade, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Ketiga kerajaan tadi memiliki hubungan yang erat. Ketiga kerajaan ini membentuk segitiga Aceh atau dikenal Aceh Lehesago. Seorang orientalis asal Belanda, Snok Hokronyo, menunjukkan sedikit gambaran yang mengindikasikan adanya pengaruh Hindu di Aceh dengan memperhatikan cara berpakaian para wanita Aceh yang dikatakannya bersanggul miring, mirip dengan cara para wanita Hindu. Menurut dia, langsung atau tidak, Hinduisme pada suatu waktu mengalir ke dalam peradaban dan bahasa Aceh, walaupun hal ini sangat sulit diteliti dalam riwayat dan adat. Julius Jacob, seorang ahli kesehatan Belanda yang pernah bertugas di Aceh pada tahun 1878 mengatakan, pengaruh Hindu atas penduduk setidak-tidaknya dapat ditemukan dengan kenyataan tentang pemakaian nama-nama tempat dalam bahasa Hindu yang istilahnya juga terdapat dalam bahasa Aceh. Dalam ranah kesussastraan Aceh, sastra Aceh juga memiliki pengaruh Hindu, seperti adanya hikayat Sri Rama dalam bahasa Melayu yang dikenal sebagai saduran dari Kakawin Ramayana karya Walmiki. Baik versi Aceh maupun Melayu dari hikayat Sri Rama maupun Rahwana telah menimbulkan dugaan bahwa hikayat itu mencerminkan sejarah Aceh dan Raja Rahwana yang dimaksud di dalamnya adalah raja yang pernah bertahta di Indrapuri Aceh Besar. Nama-nama gampung tua dari bahasa Sangsekerta seperti Indrapuri atau Indrapurua juga telah dikaitkan oleh sementara penduduk sebagai suatu nama kota-kota kerajaan Hindu yang pernah tumbuh di Aceh. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan untuk mengatakan bahwa telah berdiri kerajaan Hindu di Aceh, karena masih memerlukan pembuktian-pembuktian yang dapat dipercaya mengenai hal ini. Pada masa itu, budaya yang hidup dalam masyarakat Aceh diserap dari nilai-nilai agama Hindu. Menurut Van Legend, pada dasarnya orang Aceh berasal dari bangsa Hindu. Migrasi Hindu bertapak di pantai utara Aceh dan dari sinilah menuju ke pedalaman. Dari Gigir dan Pidi, mungkin juga dari daerah Pasir. Migrasi Hindu menuju ke daerah Mungkin Dua-Dua di Aceh Besar. Ya, sejarahnya kalau orang Hindu yang ada di Aceh itu kan secara nggak langsung kan berdagang, mereka berdagang rempah-rempah. Habis itu ada yang menetap di Aceh, ada yang berpulang kembali ke negara kita yang menetap di Aceh. Mereka berkumpul membuat satu rumah ibadah. Seperti macam dari keluarga saya, kakek, nenek, keluarga semua dari India datang kemari. Keluarga besar saya dari India. Membangunlah suatu kuil. Kalau kegiatan sama aja, sementara ini 2 tahun kita stop kegiatannya. Setiap tahun kita ada bikin kegiatan Panguni Utirem atau Tai Pusom. Itu ramai tamu-tamu kita datang dari Sumatera Utara, dari Malaysia, dari Bali. Tapi saya mulai dari kecil sampai besar saat ini nggak ada perbedaan. Malah nyaman, kami akrab kekeluargaannya. Contoh, saya bikin ritual tahunan, umat kekurangan, keluarga saya membantu. Yang sebagian mengambil andil, memasak nasi, semuanya ngantar nanti kemari. Di kerjasamanya kami ada. Nah, saya juga nanti kebetulan pas Maulid kena hari Minggu, saya bantu. Kesana aja, kerjasama kami sangat-sangat baik kalau di kampung ini. Jadi selalu kami pertemuan antara umat beragama, teman. Kota Banda Aceh kan sangat nyaman. Kemana aja kita pergi sendirian pun nggak takut. Nggak ada gesekan, yang paling nyaman Kota Banda Aceh. Toleransi tinggi, betul saya bilang. Ya orang aja yang nggak tahu kan. Cerita yang gini mah paling nyaman sini. Meskipun pendapat ini dibantah Snok Hokronyo, tetapi jika diperhatikan dari intensitas pergaulan, terutama dalam bidang perdagangan antara Aceh dan Hindia pada masa itu,
maka dapat dikatakan agama Hindu merupakan anutan sebahagian masyarakat Aceh sebelum kedatangan Islam. Selain Hindu, diperkirakan agama Buddha juga menjadi anutan bagi sebagian masyarakat Aceh yang lain yang diduga dibawa oleh orang-orang Cina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.